Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Syahmebang dengan NIM 1803060035. Dalam video ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah produksi ternak unggas, di mana saya akan menjawab 6 pertanyaan. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, yaitu menjelaskan dari sifat-sifat bangsa ternak unggas dan juga tipe pewarisannya. Yang pertama, sifat-sifat bangsa ternak unggas, yaitu meliputi dari sifat kepala. Dalam sifat kepala terdapat beberapa tipe, yaitu tipe jengger, kemudian warna paruh, yang ketiga warna mata dan juga cuping telinga. Yang kedua, tata letak warna dan juga warna bulu. Yang ketiga, warna kulit. Yang keempat, warna kulit kaki dan juga kaki. Yang kelima, letal abnormal dan juga yang keenam, pengeram, dan juga ketujuh, produksi telur. Dan yang kedua, tipe dari pewarisan bangsa ternak unggas, yaitu tipe pewarisan dari jengger, di mana tipe pewarisan jengger terdapat 4 jenis, yaitu tipe single comb, rose comb, pear comb, dan juga walnut comb, di mana jenis genotype dari single comb yaitu RRPP dan juga rose comb yaitu RPP. Yang ketiga, tipe pear comb memiliki sistem genotip yaitu RPP dan juga walnut yaitu RP. Yang selanjutnya yaitu tipe pewarisan dari warna bulu. Yang pewarisan tipe bulu terdapat 4 jenis, yaitu pewarisan tipe warna bulu putih, hitam, coklat, dan juga merah. Yang keempat yaitu lurik. Baiklah, saya akan menjawab nomor 2, yaitu menjelaskan fungsi dari organ reproduksi jantan dan juga betina. Dalam gambar ini saya telah menggambar organ reproduksi pada jantan. Yang pertama itu testis. Testis mempunyai fungsi untuk menghasilkan hormon androgen, yaitu yang terutama itu testosteron. Kemudian ginjal. Ginjal ini untuk mensekresi racun yang terdapat pada organ tersebut. Kemudian terdapat ureter yang merupakan saluran untuk mengeluarkan hormon yang terdapat pada testis yang akan dikeluarkan ke kloaka. Kemudian terdapat vas deferens, di mana vas deferens yaitu menghubungkan ureter dengan epididymis. Kemudian terdapat kloaka yang akan berfungsi sebagai tempat pengeluaran sperma untuk diberikan kepada ternak unggas betina. Kemudian saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi yang terdapat pada betina, yaitu yang pertama itu ada ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk mematangkan sel ovum, yaitu ovulasi. Kemudian setelah terjadi ovulasi akan dijatuhkan ke infundibulum. Kemudian infundibulum ini berbentuk seperti cawan yang akan menerima. Kemudian fungsi infundibulum adalah menerima yolk. Kemudian magnum. Magnum ini berfungsi untuk mensintesis cairan kental dan juga encer. Kemudian di magnum ini mensintesis albumin. Kemudian di isthmus akan mensintesis cairan untuk menjadi kerabang. Kemudian di kelenjar kerabang akan mensintesis kerabang untuk diperkeras sehingga akan terjadi telur. Kemudian setelah telur telah keras di kelenjar kerabang akan dikeluarkan di vagina, yaitu fungsi vagina adalah tempat pengeluaran telur. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, di mana saya akan menjelaskan fungsi dari organ reproduksi betina dan juga lama waktu yang dibutuhkan untuk pembentukan sebuah telur. Ini adalah gambar dari organ reproduksi betina. Yang pertama itu terdapat ovarium. Kemudian ovarium akan berovulasi, kemudian akan menjatuhkan ovum ke infundibulum. Di infundibulum akan membutuhkan waktu 15 menit untuk menerima yolk. Setelah 15 menit dari infundibulum akan diteruskan ke magnum. Di magnum akan terjadi proses mensintesis albumin kental dan juga cair. Kemudian di albumin membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Setelah dari albumin akan dilanjutkan ke isthmus, di mana di isthmus akan mensintesis kelenjar membran kerabang, yaitu membutuhkan waktu 1-20
1 sampai 2 jam. Kemudian setelah dari isthmus akan dilanjutkan ke kelenjar kerabang, di mana di kelenjar kerabang membutuhkan waktu 18 sampai 21 jam untuk sintesis kerabang. Kemudian setelah terjadi waktu 18 sampai 21 jam, membran kerabang akan diteruskan ke vagina. Di vagina akan dikeluarkan telur. Di vagina terjadi proses ovulasi, oviposisi, di mana memakan waktu sekitar 15 menit. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu faktor yang harus diperhatikan dalam proses pengeraman di mesin tetas. Yang pertama itu, kita harus fumigasi terlebih dahulu mesin tetas, di mana kita harus membunuh dulu virus atau bakteri yang terdapat pada mesin tetas sehingga tidak akan mengganggu proses penetasan pada telur. Yang kedua, kita harus mengatur temperatur yang terdapat pada mesin tetas, di mana temperatur yang kita butuhkan itu yaitu 99 derajat Fahrenheit sampai 101 Fahrenheit. Kemudian yang ketiga, kita harus mengatur kelembapannya, di mana kelembapan yang kita perlukan di dalam proses mesin tetas telur ini yaitu pada umur 1 sampai 18 hari dia akan membutuhkan kelembapan yaitu 50 sampai 60% kelembapannya. Kemudian 18 hari ke depannya dia akan membutuhkan kelembapan di atas 60 derajat Fahrenheit. Kelembapannya itu memerlukan di atas 60%. Kemudian kita harus mengatur ventilasi yang terdapat pada mesin tetas, di mana udara yang masuk dan juga udara yang keluar itu harus kita seimbangkan sehingga udara atau kelembapan pada mesin tetas akan terjaga seutuhnya sehingga penetasan akan semakin bagus. Kemudian kita juga harus mengatur posisi telur untuk menetas. Selanjutnya kita harus menjaga posisi atau memutar-mutar posisi telur agar panas, kelembapan dan juga temperatur merata ke seterusnya. Kemudian dan yang terakhir, setelah kita mencapai umur 21 hari atau sekitar 22 hari, telur akan menetas. Kemudian setelah menetas kita harus memindahkan ke tempat yang lebih bagus dan juga temperatur udara yang dibutuhkan akan semakin bagus bila proses pemindahannya semakin baik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu perkembangan embrio di hari ke-8 sampai di hari ke-19, di mana di hari ke-8 mulai pembentukan bulu, di hari ke-10 mulai pengerasan paruh, di hari ke-13 mulai pembentukan sisik dan juga kulit. Di hari ke-14 embrio memutarkan kepalanya ke arah ujung. Di hari ke-14 sisik dan kulit menjadi keras dan halus. Kemudian di hari ke-16 mulai paruh memutarkan ke arah rongga udara. Kemudian di hari ke-19 yolk sac memasuki embrio. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, di mana saya akan menjelaskan biosintesis telurku. Biosintesis kuning telur dan juga putih telur. Yang pertama saya akan menjelaskan biosintesis pada yolk. Pertama-tama kuning telur itu akan disintesis oleh bantuan hati, yang dimana setelah dibantu dengan bantuan hati, kemudian kuning telur akan dibantu oleh 2 lapisan di dalam ovarium, yaitu lapisan seca dan granula. Kemudian setelah melewati lapisan ini akan diteruskan ke ovarium. Di ovarium kurang lebih 15 sampai 20 menit akan disintesis. Kuning telur disusun oleh air, protein, lipoprotein dan juga mineral. Kemudian setelah terbentuknya cairan kuning telur akan diteruskan ke ovarium. Setelah di ovarium, kuning telur akan diovulasi. Setelah matang akan dijatuhkan ke invidibulum.